Makanya kalau Lailatul Qadar dari secara personalitas itu bisa kapan saja itu. Enggak mesti harus nunggu Ramadan. Karena Ramadan ini bentuk kejadiannya riyoyone jagat, bukan punya kita. Kalau punya kita ya itu. Kalau punya Kanjeng Nabi 12, 13, 14. Setiap bulan sekali manusia pasti tirakat 12, 13, 14 itu mosoni bentuk kejadiannya Kanjeng Nabi 12 Rabiul Awal dari kelahirannya Kanjeng Nabi. Tapi uniknya kelahiran kita kadang-kadang nggak pernah berbentuk. Kelahiran kita kadang-kadang nggak pernah diposo, ya itulah. Nek seperti saya gini Rebo Legi, maka moso ini kudu Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kamis Pahing. Kalau Anda Sabtu Wage umpama ya Jumat pun Sabtu Wage Minggu Kliwon. Nah itu. Jumat Pahing sebelumnya leginya itu Kamis Pahing ya, Kamis Legi, Jumat Pahing, Sabtu Wage. Alhamdulillah gitulah munajat. Makanya munajat ini adalah konteks yang mana doa-doa coro la'alakum tatakum orang-orang mutakin, bukan orang-orang muslim ataupun mukmin, tapi batasannya kepada orang-orang yang mukhlisin, orang-orang peduli ikhlas, dengan orang-orang mutakin, orang-orang yang memang takut kepada Allah. Itu munajat. Biasanya luasannya ya nanti dirasakan masing-masing. Memang mendapatkan satu berkah kalau mungkin istighosa kan satu persatu ya, keseluruhan jamak. Kalau munajat person, one by one untuk menghadap langsung kepada Allah. Seumpama seorang tumenggung gitu nek menghadap karo Kanjeng Sultan itu mesti nyebut mijile, jadi namanya dikeluarkan. Umpama kawula tumenggung Tirtamaya sowan dumateng panjenengan Kanjeng Sinuwun Hamangkubuwana, itu dikeluarkan saat munajat. Begitu keluaran penghadapan menjawablah sang mursyid. Nah, dengan konjul ars ataupun nurbuat itu di saat itulah permohonan Anda, penghadapan Anda dikeluarkan. Nanti saat saya membacakan lantunan nurbuat, permohonan itu langsung keluarkan semuanya. Begitu caranya. Ya, karena masih awal. Nanti kalau sudah kedua kali, ketiga kali enak. Dengan munajat itu seluruh apa yang punya hajat insya Allah dikabulkan. Karena memang itu amalannya para ulama-ulama. Para ulama kalau berkumpul itu biasanya munajatnya begitu. Karena memang amalan para ulama-ulama. Jadi kalau kita hanya diperkenalkan istighosa, paling banter manakib dari Abdul Qadir Jailani. Nah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu paling banter lah dari sisi munajat. Biasanya seorang yang munajat itu yang dipimpin oleh seorang mursyid yang mendapat ijazah munajat itu. Sebenarnya sangat dipentingkan kalau istighosa ini permohonan, kalau munajat ini adalah penghadapan. Kudu duwe unggah-ungguh, tidak boleh suul adab yang perilaku kebaikan, jangan punya suudon, tolong dihilangkan. Banyak kejadian setelah munajat. Saksi-saksi seperti beliau ini kan bisa banyak peristiwa dan kejadian setelah munajat. Makanya harus husnudon, tidak boleh suul adab, duwe unggah-ungguh, tenang jiwanya, nggak usah kupu, santai, tenang, nggak usah grogi. Apapun yang akan kita hadapi nantinya, ya jadilah diri kita, jangan kebingungan kita, jadi diri kita lebih enak. Motor kakek cocot aku. Munajat itu saat lantunan amalan nurbuah. Biasanya saya membaca nurbuat itu sangat cepat sekali.
yang tak mungkin bisa dilakukan oleh kalau enggak orang ahli zikir gitu. Nah makanya dipersiapkan dari sekarang, ojo sampai selesai nubuat sampai kotor-kotor pikiran ini. Permintaan itu simpel aja, padat, tapi yang hati-hati. Nah gitu, kayak gini, opo ya, jangan punya permintaan sing neko-neko. Dalam arti ada orang yang ngelugru, pikirannya ngelugru ini sopo aku sing tak golek meneh gak ono, itu bahaya. Jangan, harus ada serat sedikit lah untuk bisa mendoakan diri kita sendiri untuk maju ke arah yang lebih sukses. Nah pikiran ngelugru kadang-kadang kan saking cintane, saking rindunya, saking enake kita bilang udahlah, apa yang aku cari sih di dunia ini ndak ada lah. Lah orang yang gitu kemudian setelah itu biasanya innalillahi kabeh Pak. Biasanya gitu, dan itu pernah terbukti dan pasti terbukti Pak. Makanya nggak boleh ada hasrat yang sekiranya mintakan diri kita kepada sesuatu hal yang mana ada rangsangan kita untuk bisa sukses di dunia maupun di akhirat Pak, gitu yang dimaksudkan kan gitu. Karena awil umri wasaya jasadi wakti hajati ya, panjangkan umurku ya, karena itulah aku memohon hajat. Itu awil umri wabil hajati wajmain. Jadi disitulah kita nanti selama saya membacakan nur buat di situ, Anda harus meminta. Setelah itu geser kembali, orang kembali semua dengan cara dimijilkan kulo ini namanya ya undur makol wailah tandur makola. Jangan dilihat siapa yang bicara saat itu saya membaca, tapi yang sebetulnya saya luyuk. Kamu tak akan pernah bisa bertemu Gus Anton saat nanti. Oke. Jadi jangan pernah manggil sebutan saya Gus. Diem aja. Nah, saya namanya sebut. Ya. Karena undur makol wala tandur makol. Jangan dilihat siapa yang bicara, yang berdoa nanti, tapi lihatlah siapa yang berdoa nanti. Yo. Nama lengkap apa nama? Yo, nama lengkapmu dimunculkan saya ini. Di muka sana yang tersembunyi, wadah dari pendohiran mulasang, titik-titik karun. Ya, jadi kalau sudah selesai gitu langsung pergi aja. Jangan Gus Anton, wah lain mana aku balik ini menenggu. Jadi lurus saja keluar ya. Geser masuk terus aja. Yang saya katakan tadi, al ulama rasatul anbiya, ulama itu kadang penerus para nabi. Penerus apanya? Bisa penerus ilmunya atau penerus rohaninya juga bisa ya. Penerus rasanya juga bisa. Saat saya membacakan Konjul Ars, kemudian saya sambung dengan Nubuat, entah nanti keluar atau enggak Konjul Ars, kemudian nanti Nubuat. Dari Nubuat itu ayat yang berlaku undur makol wala tandur. Jangan dilihat siapa saya, lihat apa yang disampaikan. Makanya pantangan untuk manggil Gus. Ya, pantangan untuk memanggil Gus. Biarpun pakai Gus. Adapun kalau ada petua-petua dari saya, tetap hanya nama mudah disebut saya, Saroji saya, Ustadz Marlan umpama. Jenenge dimijilno, ngadakno pengadapan. Kemudian saya langsung ngomong itu. Anda nanti kalau ada luasan, ada omongan, jangan sekali-kali matur nuwun Gus, nggih Gus, kayak dihindari kata-kata gitu ya. Langsung diam, geser. Kalau nul aku balik nul meneng, kok nak nyeluk Gus wis ora mandi meneh, sing mandi duduk Gus Anton nih.
Wong diri saya ini suatu khasanah yang tersembunyi, wadah pendoiran kula sang Wadah inaya. dah. Cuman kau latu dari kau absur wawal jutul kul absur wawal. Kau tak akan bakal menyentuh dan bisa melihat dia. Tetapi dialah yang akan bisa melihat dari sudut pandang manapun, termasuk dari mata. Ya, kau usah dekang Pak Tergu. Santai. Iya, ngisor mulan di depan ngawak. Lambemu. Dalam pembicaraan nanti langsung meminta permintaan. Iya, penghadapan saat Gus berdoa jangan ada apa-apa, minta Allah sendiri, dengerin sendiri. Jangan sampai denger orang lain ya. Cuma jenengi mau. Jenengmu mau ditokno di depanku itu ya saya Darku. Mohon menghadap. Wis sudah gitu kan. Menghadap badhe enggak ada permintaan wis terserah. Terserah kowe ngomong apa tapi dengerin dirimu sendiri. Iya. Saat saya ngelantunkan nur buat cahaya kenabian itu. Di situ sedikit agak unik daripada istighosa. Karena seringnya kan istighosa kan nafkiro, kalau ini kan makrifat. Ada persudut pandang nafkiro, wal makrifat. Nafkiro itu umum, makrifat khusus. Kalau ini dimarifatkan, dikhususkan. Gitu ya. Jadi tak briefing dulu. Sekiranya nanti dibimbing sama Ustadz Marlan karo Ustadz Gus Koiron, yang mana beliau nanti yang mendadak tentang tahlil dan istighosa, yang wasilah di situ ada bagian-bagian tersendiri. Saya session terakhir saat munajat penghadapan, ya, layariful wali lal wali, layariful goib ilal goib. Tak akan ada yang bisa berbicara dengan wali terkecuali sama-sama wali, paling tidak mempunyai ilmu wali. Tak akan ada yang pernah bisa berbicara dengan goib terkecuali sama-sama goib. Awakmu bakal iso ngomong karo bebek, nek podo bebek mesti ngerti bahasane, Pak. Iya. Kita tak akan bisa menghubungi menteri, tapi kalau sama-sama menteri mesti duwe nomor HP ini. La ya'riful wali lal wali. Amalan kewalian yaitu amalan munajat, penghadapan. Saat momen seperti itu manfaatkan betul, jangan tegang. Pesan saya yang terakhir, jangan sekali-sekali manggil saya Gus Matergu. Keluarkan aja namamu komplit, Mijil, keluarkan namamu komplit. Saya Dargo menghadap Al-Fatihah. Wah, itu keluarkan namamu komplit. Biar saya nanti ngomong apa. Wah ya dong, 3 maju selesai, 3 maju lagi selesai, terus gitu supaya masalahnya sampai kelar. Nak sing duwe masalah supaya hajate terkabul, nak sing duwe hajat supaya ilmune sempurna, nek kepengin ilmuwan. Nah itulah munajat yang harus kita lakukan. Semua nabi munajat. Timbulnya puasa sehari gak puasa Daud dari munajat Nabi Daud. Semuanya. Selamatnya Nabi Yunus waktu diuntal iwak zungzang itu dari munajat. Kemudian punya doa favorit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sama kelarnya saat Nabiullah Ibrahim meninggalkan anaknya dan istrinya di tengah padang pasir. Sama juga Nabi Ibrahim saat menyembelih anaknya, bagaimana beliau munajat. Makanya sampai dikenang di saat haji itu merenung di padang Arafah. Nah, yuk, Anda mau tak ajak rekreasi ke sana nanti. Rekreasi di dalam samudra ini tauhid, samudra kehidupan, ilmu, rasa tasawuf, ya, rasa tawajuh ilmi, ma'rifatul ilmi, ma'rifat yang dengan cara mengenal Allah lewat ilmu-ilmunya, ma'rifatul tawajuh yang mengenal Allah lewat ilmu rasanya, ma'rifatul fi'il yang mengenal Allah dari sisi fi'il,
perbuatannya semuanya itu semuanya mengarah kepada sesuatu hal yang memang tawadhu, yang itu ada pada di diri kita semua, tapi kalian tak pernah menyadari itu. Jadi begitu.